Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, kembali kami bersyukur di saat ini. Oleh karena kami dapat merasakan betapa besar kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, sementara kami mempelajari firman-Mu, biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar firman ini boleh mendapat tempat di hati kami, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Selasa 15 Agustus 2023. Judulnya adalah Membangun Persatuan, Pidato Penuh Rahmat. Saudaraku, manakah dari nasihat Paulus sehubungan dengan penggunaan ucapan di antara orang percaya yang paling penting bagi Anda saat ini? Mengapa? Kita lihat Efesus 4 ayat 25 sampai 29. Dikatakan demikian, ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ayat ke-28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Paulus berulang kali menggunakan struktur yang menarik di dalam Efesus 4 ayat 25 sampai 32 yang diilustrasikan oleh Efesus 4 ayat 25. Perintah negatif atau menyingkirkan kebohongan. Perintah positif berikutnya, biarlah kamu masing-masing berbicara tentang kebenaran dengan sesamamu. Dan kemudian alasan karena kita adalah anggota satu sama lain yang tampaknya berarti. Karena kita adalah anggota dari satu tubuh dan begitu terkait satu sama lain sebagian bagian dari tubuh itu. Nasihat Paulus untuk berkatalah benar bukanlah undangan untuk menghadapi anggota gereja lainnya dengan pembacaan fakta yang tidak bijaksana. Paulus menyinggung Zakaria 8 ayat 16 yang menasehati untuk mengatakan kebenaran sebagai cara untuk memupuk kedamaian. Dalam Efesus 4 ayat 31, Paulus membuang kemarahan dan ucapan marah. Sementara kata-kata dalam Efesus 4 ayat 26 tidak memberikan izin untuk menunjukkan kemarahan di dalam jemaat. Sebaliknya, Paulus mengakui kemarahannya sambil membatasinya dengan pemahaman. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Paulus tampaknya menyela tema pidatonya dengan perintah negatif tentang pencuri. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Kata Efesus 4 ayat 28. Secara positif, pencuri harus bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Dalam Efesus 4 ayat 28, kemudian dalam 1 Korintus 4 ayat 12, 1 Tesalonika 4 ayat 11, berdasarkan alasan supaya
ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Lihat Efesus 4 ayat 28. Mungkin Paulus memasukkan kata tentang pencuri di sini karena hubungan antara pencurian dan ucapan menipu seperti yang diilustrasikan oleh kisah Ananias dan Safira dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Iman Paulus kepada kuasa Kristus yang mengubah begitu kuat sehingga dia membayangkan pencuri menjadi dermawan. Paulus kemudian memerintahkan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Efesus 4 ayat 29. Yang menggambarkan sebuah kata yang merusak. Membuat jalannya tampaknya tak terbendung untuk melakukan pekerjaannya yang merusak. Secara positif, Paulus membayangkan setiap ungkapan negatif tidak hanya dihentikan, tetapi digantikan oleh pernyataan yang menunjukkan 3 kriteria. Itu adalah yang pertama, baik untuk membangun. 2, di mana perlu. Dan 3, mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Kalau saja semua kata-kata kita bisa seperti itu. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman yang kami sudah dengarkan, yang mengajari kami agar kami boleh berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan, agar kami boleh berperilaku sesuai dengan kebenaran-Mu, agar kami boleh memiliki hidup yang baru oleh karena Tuhan telah menuliskan firman itu di hati kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di tangan Tuhan. Peliharalah hidup kami. Biarlah hidup kami senantiasa hidup oleh iman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.